kita akan mendapatkan hijau ini. Wes, Langsung aja gas, karena kemarin banyak netizen yang ngomong ya, motor listrik karena hujannya bukannya kontrak pak. Ini buktinya. Mau kemana pak? Hah? Mau kemana? Biasa meeting sama orang. Sedap. Ya ini pakainya apa nih? Ini apa nih? Sedal Portoek, Porto Egg. 200.000. Ini Kick Avenue. Kick Avenue. Dan motoran aja, Alfa Servo. Ini biasa dipakai sama tim Susan Care buat delivery. Tapi saya juga pakai harian. Tapi kalau saya nggak pakai, dipakai tim Susan Care. Ini sekarang kan biar teman-teman tahu. Saya juga rekam. Oh, point of view. Yo ilah. Tadi sebenarnya udah pakai ini kehujanan tadi buat meeting di Urban Forest. Ini gambarnya. Nih tadi ada di cuplikan sebelumnya, di video sebelumnya ya. Ada pakai ini juga, tapi gagal ngetik. GoPro-nya error terus. Ini nyalain, nyalain motornya bisa pakai sini. Nih tadi bukti ya kalau saya buat jalan-jalan ya. Ini siapa tadi nelfon? Nggak jelas siapa. Ini delete dulu. Saya tuh biasa kayak gitu loh, pakai nomor telepon nggak jelas gini. Terus kita pakai My Alpha. Nah tadi nih sisa baterai saya tinggal 60% ya. Terus trip tadi nih total 1 jam 2 trip, total GPS 22 kilo, total CO2 save 7 kilo. Keren ya. Nih total trip cost berapa tadi? 22 kilo, Rp1.000, murah. Terus sel dari trip itu average speednya 18 km per jam, baterai usage 23%. Loh kok bisa? Ya karena kan tadi macet-macet. Cuman 2.000. Iya, save image. Terus sekarang kita jalan lagi. Oke Nil, saya cari burger dulu sekarang. Siap buat sekarang buka. kita mencari ke Pangpol lagi saya. Saya udah 2 kali bolak-balik Pangpol loh nih. 22 kilo loh, ini saya balik lagi ke sana 44 kilo ini. Ini saya sekarang mau beli burger, beli makanan, kalau enggak Padang. Wih sudah. Mau? Nitip pak. Ya oke. Jadi nggak dikawanin nih pak? Gak usah, aman sih yo. Siap. Jadi pak. Ya jadi kawan-kawan ini saya itu memilih beli Alfa Servo itu karena beberapa alasan. Ya. Alasan pertama ya kalian tadi sudah lihat, murah banget. Murahnya itu nggak ketulungan murahnya. Jadi bukan murah di awal ya. Di awal memang harganya lebih mahal daripada motor-motor biasa. Harga normalnya itu 42 juta ini. Tapi kalau kena subsidi jadi 35 juta. Cuman secara pajak-pajaknya aja itu cuma 80 ribuan. Ada di STNK ya saya. Setelah itu dia tuh operasional itu murah banget. Jadi kalau misalkan sehari ini ada 3 mode ya. Untuk hitung murahnya kita harus pahami mode-nya. Mode yang pertama itu ada ekonomis, 2 urban yang saya pakai ini. Yang ketiga itu adalah sport. Yang paling bagus itu adalah irit, modenya yang ekonomi. Sedangkan mode yang buat nyelip-nyelip di perkotaan tuh urban. Sementara mode yang paling bisa buat kenceng-kencengan tuh sport. Nah kalau kita mode eco itu bisa jangka waktunya 110 sampai 115 km jangkauannya ya. Nah kalau ngecas full tuh 2 sampai 3 jam dan sekali cas tuh paling cuma habis 4.000 sampai 6.000 rupiah. Jadi kalau buat dalam kota, buat operasional kayak buat kerja ke kantor atau buat jemput sepatu, delivery sepatu, buat nganter anak, ini nih proper banget karena ketika sampai rumah kita tinggal ngecas, udah tinggal tidur beres dan irit gitu. Kalau misalkan sehari kita 2 hari ngecas sekali, karena kita ngecas full tuh bisa buat 2 hari ya, berarti seminggu kita cuma habis 10.000, 11.000 tok, murah hitungannya. Jadi secara OPEX lebih murah. Nah tapi kalau dibuat luar kota, ini nih setiap 100 kilo harus dicas. Jadi gak enaknya kalau tiap keluar kota ya kita ribetnya adalah kita harus nunggu ngecasnya, dan nunggu ngecasnya itu 2 jam. Makanya motor listrik ini tuh enaknya buat dalam kota. Kalau luar kota ya saya pakai transport umum. Kalau nggak motor-motor spek touring. Nah kenapa Alfa Servo? Karena baterai itu ada 2, terus mode-nya ada 3. Udah gitu powerful, kecepatan maksimalnya bisa 115-120 meter per jam, kenceng banget. Belum kalau kita ngoprek-ngoprek
misalkan shock breaker belakangnya itu bisa dioprek pakai Oklin. Terus ini kalipernya kan depan belakang sudah pakai mesin. Terus bannya gede, kokoh juga. Terus ini ridingnya itu, riding style juga enak. Nah, ini saya tuh rumahnya di Pasar Minggu. Ya, dan tadi itu sebenarnya saya sudah pergi rapat sama ke Blok M untuk area nge-gym. Nah, sekarang saya harus pergi lagi ngetes motor ini sekaligus nyari takjil ya buat nanti. Saya tuh kalau takjil malah nggak pakai gorengan, karena gorengan kayak gini ini jenuh ya. Sekali-sekali boleh, kayak 2 hari sekali lah. Saya tuh kalau makan gorengan ya maksudnya saklek, nggak makan total ya. Ya 2 hari 3 hari sekali oke lah. Cuman kalau terus-terusan enggak. Jadi makan makanan kayak gitu tuh kalau gorengan yang digunakan yang gorengnya tuh pakai minyak yang berulang kali itu tuh jenuh. Lemaknya lemak jenuh. Nah ini udah pasti macet ini, pol. Udah pasti macet ini. Ini ada cantelannya nanti. Saya bakal ke tempat makannya ke ini apa namanya ke pagi siang malam. Nah, ini rumah makan Padang yang namanya siang malam. Nah ini lucu, ini daerah Kemang. Kita beliin anak-anak aja. Pakai Portoik itu enak loh. Sendal yang saya pakai ini Portoik ya, sendal recovery, karena memang kaki saya depan lagi cantengan cok. Dan motoran habis hujan ini jujur vibe-nya enak banget ya kawan-kawan. Vibe-nya itu kayak nyore aja gitu, enak. Kayak ya apalagi kalau habis hujan gini tuh mataharinya cerah, nyore enak itu, kayak cerah aja bawaannya. Lihat. Saya mana nggak bawa cash lagi. Motor listrik juga, guys. Dan sekarang tuh, dulu tuh tahun lalu saya tuh sebenarnya udah kepikiran beli motor listrik, tapi ragu karena jarangnya make. Nah setelah saya hitung-hitung, saya tuh kan orang hitungan ya, ya jelas hitungan. Pelit, bukan pelit tapi hitungan. Jadi saya membandingkan ketika saya membeli motor, terus saya bandingkan dalam penggunaan 5 tahun dengan depresiasi dan manfaatnya itu berapa. Ternyata hitung-hitungannya lebih murah operasional dari motor listrik. Servisnya aja cuma 4 bulan 6 bulan sekali. Terus yang diganti olinya oli Garda, karena kan ini pakai Garda, makanya kenceng banget. Nah ini kan perempatan Jadi Padang. Aduh, ada orang pipis bro. Ini saya rekamnya pakai GoPro 10 karena tahan air. Cuk, gak judul. Apa ini? Saya ikut Pak SPBU. Orang bisa ngecas di rumah. Ya ini namanya C-Skin. C-Skin. Ini ya, ini tempat makan yang menurut saya tuh underrated dan enak.
pilihan kalian sih, ini tadi kan dibuat hujan, permasalahan motor listrik. Kalau dibilang nih dipakai hujan-hujanan ya aman-aman aja. Yang dibuat adalah untuk buat luar kota gak ribet. Nah itu jawabannya. Buat luar kota gak ribet. Jadi ini motor listrik itu cocok buat untuk kalian yang mobilitas dalam kotanya tuh tinggi banget. Luar kota dalam artian ini adalah yang jaraknya di atas 150 kilo. Ya contoh Jakarta Bandung masih aman banget itu. Yang nggak aman tuh misalkan Jakarta Jogja, itu 4 kali ngecas itu. 4 kali ngecas atau ganti baterai. Jadi baterai diganti, otong-otong bawa baterai. Nah ini kanan Prep Studio. Nah, di tempatnya Arif Muhammad nih. Tutup. Di kiri ini ada kopi favorit saya, namanya kopi Tanatap. Enak tuh. Tapi karena pas poso, sekali tuh angkot. Jadi saya tuh heran sama orang-orang yang klakson gini ya. Padahal mereka tuh tahu klakson ini tidak mengubah apapun. Orang depannya macet, kalau macet ya, orang depannya macet gimana mau jalan? Memang terbang. Klakson, lu yang salah kalau lu yang ngegas. Wih, mantap kali. Ada Porsche 911 Turbo bosku, paten. Nah nih tempat makannya siang malam. Ini enak loh ini. Yuk kita pesen dulu. Nah, dah. Thank you, Bang. Jadi tadi kita tuh habis, ini ada 5 nasi gulai, rendang 1, perkedel 1. Totalnya segini, murah ya. Coba. Murah ini kawan. Kunciku tinggalan. Oh iya. Makasih ya, maaf tangan kiri. Wah, murah kali ini. Bayangin yuk, 5 porsi aja. Kalau rendangnya doang tadi. Nah, enak tuh dikunci gini loh. Nah. Kebiasaan pakai starter. Ini bus, ini busnya. Jadi kalau kita pakai ini itu ngebus. Saya nggak berani pakai kalau hujan jalanan kayak gini. Udah tua bro, udah 33 tahun, bukan wayang ngebut-ngebutan. Yuk, wah cuaca cerah. Mari kita balik rumah.
biasanya habis ini tuh karena ini hari Minggu olahraga dulu, lari biasanya. Lari aja deket rumah 5 kilo ringan, habis lari baru makan. Buka. Alphard, platnya baru nih. Taksi Alphard gini nih, argonya tuh lumayan loh, enak loh kalau kalian mau AC. Soalnya saya biasa dari Bandara Cengkareng kalau ke rumah pakai taksi Alphard ini. Buset, ada Mercy Chamber C200 yang sekarang nih. Chamber bosku. Nggak pakai plat nomor belakang, saya biasa tuh di sini. Di Jakarta tuh yang nggak pakai plat nomor belakang tuh biasa, baik banget. Saya jujur nggak tahu tujuannya apa. Dan ngomong-ngomong soal motor ya memang enaknya motor kalau di Jakarta tuh adalah bisa nyelip-nyelip selain transport umum ya. Misal kita MRT, ya udah saya dari Pasar Minggu ya kan, kalau nggak KRL, kalau nggak naik motor ya, terus parkirin aja kita misal di Pangpol Lebak Bulus, terus habis itu kita ke HI, itu lebih menghemat waktu daripada kita naik mobil. Ya mungkin prioritas orang beda-beda. Kalau saya prioritasnya ya emang enak pakai motor. Nganterin anak juga enak. Oh tapi anak saya di Jogja ya pakai Alfa juga. Anak saya namanya juga Alfa. Apakah kita akan mendapatkan hijau ini? Wes. Ya tampak terjadi senggolan kan kawan. Untung sabar, poso-poso sabar. Ternyata kita nggak nyampe gara-gara ada insiden. Kok ya pas ada GoPro malah ada insiden. Ada. Tapi ya untungnya pengemudinya sabar banget, nggak ribut, ikhlas. Jadi di jalanan kayak gini tuh orang tuh buru-buru semua. Kalau di Jakarta ada yang klakson, ada yang mereka stres, tekanan. Jadi kondisi cepet banget, kalau kesenggol dikit bisa marah-marah. Saya salut sama yang dilakuin driver mobil di belakang ini. Dia kesenggol, dia sebenarnya bener ngerem, namanya lampu merah kan, tapi dia nggak mencoba marah. Ya udah mau gimana, jenenge insiden tuh. Jadi di dalam kondisi jalanan gini kita tuh harus sering berdoa sebelum berkendara, karena walaupun kita hati-hati, walaupun kita sudah disiplin, kadang karena kejadian yang aneh-aneh ada pengemudi lain ceroboh malah bisa nabrak kita. Sebagai contoh gerbang tol Halim kemarin, itu apa nggak kurang hati-hati banget senggol. Tapi salut lah,
Moga-moga pengemudi kalian di belakang dikaruniai kesehatan. Amin. Terus kalian kalau ada orang nyebrang gini dahului ya. Terus takjilnya apa? Ya kan ada susu protein di rumah. Ada air putih, susu protein cukup. Habis itu santai dikit baru makan nasi padang. Masalah nasi padangnya enggak lah. Jadi yang bermasalah tuh kalau kita makannya itu berlebihan dan kebanyakan. Kalau kita makan berlebihan dan kebanyakan, nah itu yang dangerous. Itu yang dangerous kawan. Karena akan ngebuat perut kita menjadi sebah dan dispepsi. Jadi itu bukan hanya terjadi pas puasa doang. Pas kita kegiatan biasa pun bisa terjadi hal seperti itu. Main HP sambil naik motor itu combo mematikan. Selain naik motor sambil rokokan, nah itu dua combo mematikan loh. Main HP ini minggir sih loh. Jadi tahu nggak alasan orang nggak helman apa? Cari takjil deket ribet. Padahal kalau menurut saya aset terpenting dari manusia tuh kepala. Ya kita tuh nggak tahu musibah tuh datangnya kapan. Kalau ternyata kita kesenggol blasar, terus dasnya bocor ya kan repot. Jadi saya tuh tetap berusaha pakai helm. Petasan. Tuh nggak sen lagi di mak-mak. Tapi males tegur, tahu nggak kawan-kawan? Kenapa kok kita tuh males negur langsung? Lu kok lawan arah ya bro? Oh parkir. Kenapa kita males tuh negur langsung? Karena ya males ribut. Tapi saya nggak kontenin, udah biarin aja. Yang penting ya udahlah. Masing-masing aja lah prioritas. Enak loh pakai Alfa nih kalau buat harian. Kalau jalan di jalan kampung nggak pakai helm, saya tuh masih tolerir, kayak masih maklum karena ini jalanan kampung. Wah ini malah mandek nih tanjakan jago tenan ya. Tapi kalau dia tuh berhenti kalau dia tuh nggak pakai helm di jalanan utama, ya itu mengecewakan. Biar yang tanya, saya tuh pakai sendalnya adalah Porto X. Motoran tuh ngilangin stres sama kayak sepeda. Ngeng. Ngaman. Nih kawan-kawan ya, bisa dicek top
Thank you Alfa Servo. Nah ini nasi padangnya. Jadi nanti dulu kasih dalam aja. Jadi ini kalau kalian lihat, ini Nissin kalipernya. Kalipernya Nissin bagus. Nah kita selesaiin, matiin. Nah sekarang kita lihat tripnya. Kita cek dulu ini My Alfa last trip. Nih trip 2. Nah, ada 3. Trip 1, trip 2. Oh nih kita akan cek perform health check. Scanning. Udah. Nah enaknya maksudnya nih gabungannya teknologi sama motor. Jadi kita tahu kapan motor kita tuh harus diservis. Apalagi buat kawan-kawan yang hobinya pakai terus tapi nggak pernah servis. Nah kayak gini nih kan ketahuan. Oh, power command aman. Baru 20%. Sekarang masuk ke hardware. Analyze the condition of aman. Baterai, analyze the condition of your motorcycle baterai. Terus connection, analyze the condition of your motorcycle connection. Nah, clear, aman. Yaitu use brake pad 100. Jadi ternyata kampas remnya harus diganti tiap 1000 kilo. Sudah digunakan 157 kilo. Connection aman, baterai aman. Nah, tuh trip hari ini 12 kilo tadi siang pas hujan, balik 12 kilo. Wow, 30 km per jam, kenceng tuh. Trip 3 nya tadi 24 km per jam. Tuh, udah aman. Bawahnya tuh sebenarnya ada lagi. Belum muncul tapi. Sip. Tuh. Nih, sisa baterai 43%, estimasinya 38,7 kilo karena dengan cara gaya habitnya tadi saya. Dah, tripnya dah. Tuh, tinggal di capture aja. Dah itu aja kok dari saya. Thank you Alfa, dan kita sampai jumpa ke motor vlog berikutnya.